Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Ini gue lagi pengen challenge myself, menantang diri gue untuk coba sesuatu yang disiplin bisa gue lakuin setiap hari ya. Ini gue mau ngebuat sebuah video dengan judul peruntungan zodiak kalian hari ini. Jadi dengan membuat video ini sebenarnya aku juga lagi terapi buat diriku sendiri ya. Nah, jadi ini aku mau bacain untuk semua zodiak, tapi secara garis besar ya, terkait apa sih yang muncul dari kartu ini, kayak gitu loh. Ya udah, sebelum saya mulai, saya juga ingin info dulu. Kalau kamu mau berkonsultasi, bisa hubungi saya ke nomor telepon saya yang ada di deskripsi video ini, dan itu bisa melalui by tarot, numerologi, atau human design ya. Itu bisa tanya apapun kalau kamu mau. Oke, yuk langsung lanjut aja. Mohon maaf ya kalau agak canggung. Ini sebagai bentuk terapi buat aku sendiri juga sih. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ini relate, ya alhamdulillah ya. Oke, lanjut aja. Yang pertama aku akan bacain dari segi Aries. Jadi gini, kalau untuk Aries ini ada kartu storyteller tapi versinya kebalik ya, reverse, dan ini juga ada kartu Nine of Pentacles tapi reverse. Jadi sepertinya ada seseorang yang ngomong tuh berlebihan ke kamu, atau justru ngasih tahu tuh lebih dari apa yang kamu butuhkan. Jadi hati-hati karena ada indikasi seseorang ingin memanipulasimu agar kamu tuh melakukan seperti apa yang dia mau, sesuai dengan yang dia harapkan. Kesannya sangat friendly, kesannya sangat kayak oke banget, dan kesannya tidak tidak ada yang mencurigakan. Tapi ternyata dia pengen kamu ngikutin maunya dia sesuai dengan agenda pribadinya dia lah, keuntungan dia sendiri. Jadi hati-hati ya dengan siapapun yang kamu ajak ngomong ini, kalau ngomongnya berlebihan. Tapi ini bisa saja juga kamu situasinya. Jadi kamu kalau misalnya ngomong berlebihan, hati-hati. Terus langsung lah, tunggu. Kok gue ngomong berlebihan ya? Apa gue mencoba untuk memaksakan pendapatku ke orang lain, atau ternyata gue ingin orang lain melakukan sesuatu biar sesuai dengan yang gue mau? Nah, coba kamu berkontemplasi dan reevaluasi lagi. Kenapa kamu kok bisa kayak gini? Ya, lanjut berikutnya untuk yang dari segi Taurus ya. Aduh, maaf aku sendawa nyampean ngebacanya. Jadi Taurus ada kartu The Forgotten, tapi juga ada kartu 5 pedang kebalik. Namanya hidup ya, selalu ada ya namanya ketidakpastian. Jadi nggak ada salahnya juga untuk belajar menghadapi apapun yang hadir, walaupun itu terlihat menyakitkan ya, atau takut gitu untuk melakukan sebuah kesalahan. Jadi poinnya adalah it's okay untuk melakukan sebuah kesalahan, karena nggak ada ya orang yang sempurna langsung sukses melakukan apa yang mereka ingin capai. Ya itu adalah proses kehidupan. Jadi cobalah untuk fokus saja hadapi apa yang ada di depan mata saat ini. Perkara gagal atau enggak atau sukses yaitu kebelakangan. Jadi jangan cuma fokus lihat suksesnya orang aja, karena kan kita nggak tahu ya sebenarnya seberapa banyak kegagalan yang sudah mereka hadapin untuk meraih atau mencapai titik saat ini. Belum lagi kalau udah mencapai titik saat ini, kita juga nggak tahu effort mereka untuk menjaga agar tetap stabil atau tetap berjalan. Itu yang kadang orang suka nggak lihat. Nah kali ini di sisi kamu justru udah jalani aja, sukses apa enggak itu kebelakangan, atau malah kamu diproses di fase menjaga kayak gitu. Jadi it's okay untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kamu coba kayak gitu ya. Itu untuk Taurus. Terus berikutnya aku akan coba lihat yang Gemini. Itu ada kartu Knight of Swords dan ada kartu The Astronomer tapi kebalik, reverse.
Ini kayak seakan-akan mengejar sesuatu ya. Jadi apapun yang sedang ingin kamu lakukan, sebenarnya karena ini kartu astronomer, jadi kamu ini udah di waktunya untuk membuat goals jangka panjang. Apa sih yang mau kamu capai? Jangka pendek tuh misalnya 5 tahun ke depan, terus 10 tahun ke depan, apa? Dan cara membuatnya, terus cara mencapainya gimana, kayak gitu loh. Jadi membuat strategi yang perlu kamu lakukan hari ini tuh poinnya. Buat strategi. Nggak bisa kamu kayak biarin ngalir aja tanpa strategi. No. Ini udah waktunya ambil strategi. Dan ketika mengambil strategi atau keputusan, pasti kan namanya kita manusia ya. Ada rasa takut, aduh materinya gimana kak? Dari segi uang, ya kan? Jangan terlalu terbebani sama masalah uang, tapi di satu sisi juga harus realistis. Uang juga yang harus diprioritaskan. Jadi ketika kamu ambil keputusan dari strategi yang kamu ambil, pastikan itu adalah keputusan yang realistis sesuai dengan situasi dan kondisimu. Sehingga realistis di sini adalah sesuatu yang bisa kamu eksekusi dan jalani. Kayak gitu loh. Jadi nggak usah pikir panjang. Begitu. Ini emang agak cukup gak nyaman sih, tapi ya itulah prosesnya. Lakukan yang bisa kamu lakukan terhadap goals tersebut yang udah kamu ambil keputusan. Kalau kamu ngerasa bilang nge-stuck, ya kamu berarti belum ngambil keputusan atas strategi itu. Itu artinya, ya. Terus berikutnya adalah dari segi Cancer. Ada The Muse, tapi kebalik, dan di sini juga ada kartu Knight of Cup, tapi upright ya. Ini cukup menarik. Sepertinya kamu ingin mencapai apa yang kamu mau. Ya, itu sebenarnya sah-sah aja ya. Nggak ada yang salah untuk mencapai keinginanmu. Cuman ya kalau mau belajar optimis ya oke. Tapi ya sorry nih. Jangan terlalu naif atau polos ya. Karena kamu juga perlu belajar realistis. Jadi kalau kamu sadar yang kamu kejar ini ternyata nggak pengen dikejar atau nggak sesuai dengan perjalanan kamu, kalau di numerologi ternyata nggak cocok elemennya atau angkanya ada yang nggak sesuai dengan kamu, ternyata kenyataannya ya coba deh pikirin solusinya apa. Kalau nggak ada lagi ya berarti carilah goals yang lebih realistis. Jadi memang belajar untuk jangan naif atau terlalu polos dan belajar untuk realistis. Lihat apa yang bisa kamu capai. Itu pembelajaran yang semesta berikan kepada Cancer hari ini. Tapi kalau misalnya kamu bingung harus mulai dari mana dan apa, kamu bisa kok konsultasiin ini sama aku melalui tarot, numerologi, dan aku biasanya gabung sih tarot, numerologi, sama human design. Jadi biar aku bisa ngasih sarannya tuh lebih detail gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar dari kartu tarot aja. Kalau kartu tarot kan kita benar-benar murni ngebaca energi ya. Tapi kalau misalnya sama human design sama numerologi kan ada dasarnya, ada basisnya. Jadi bisa aku cross check gitu loh, benang merahnya apa. Begitu. Itu untuk Cancer ya. Berikutnya adalah untuk Leo. Ini ada kartu Ten of Pentacles tapi kebalik. Dan ada kartu The Champion, juga Champion itu ini reverse, sama-sama kebalik ya dua-duanya. Jadi ini bisa jadi kamu saat ini lagi ngerasa down, ngerasa kalah, pesimis, nggak semangat, atau apapun perasaan negatif yang hadir ya. Ya terkadang kita sebagai manusia juga masih butuh support loh dari eksternal, dari orang lain, mau itu dari pasangan, keluarga, teman, biar kita bisa jadi bersemangat dan kita juga berproses jadi lebih optimis gitu loh. Soalnya ya ini emang bener-bener di titik yang aku lihat tuh lagi nggak semangat, lagi kayak kehilangan harapan, merasa hopeless atau apa. Kalau kamu lagi di titik seperti ini dan kayak nggak tahu ngestak harus ngapain, ya sama seperti yang aku tadi katakan ke Cancer,
Kamu bisa konsultasi aku via numerologi sama human design, biar aku nanti ngebantuin lihat dari sisi tarot juga, aku gabungin ini harusnya kamu ngapain biar bisa lebih maksimal dalam perencanaan yang bisa kamu lakukan, dan biar bisa lebih optimis sesuai dengan blueprint bawaan kamu lahir, kayak gitu loh. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini semuanya punya blueprintnya masing-masing, cuman nggak semua orang bisa mempelajari dan mengakses informasi tersebut, kayak gitu loh. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa ambil sesi sama aku nih buat nggali lebih dalam. Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan sesuai dengan energi kamu dan perjalanan kamu. Karena apa? Kalau aku mengeneralisasi di sini, bisa jadi si A, si B, si C itu beda-beda solusinya. Karena ya balik lagi, sesuai dengan karakter dan energinya masing-masing tuh beda-beda. Walaupun sama-sama Leo, tapi punya keunikan sendiri. Apalagi di human design banyak tipe banget. Ada yang generator, nggak bisa multitasking, ada yang bisa multitasking, ada yang malah justru nunggu tawaran orang dulu. Jadi beda-beda kayak gitu loh. Jadi kalau kamu mau bisa konsultasi ini nih ke aku ya. Terus berikutnya adalah Virgo. Waduh, kebalik lagi nih dua-duanya. Banyak banget yang reverse hari ini. Jadi ada kartu The Patron dan King of Cup. Ini kayaknya kamu tuh lagi niat berkontemplasi ya. Tapi sepertinya ada seseorang yang dari kartu The Patron ini mencoba ngomong secara berlebihan ke kamu. Dan mencoba untuk membuatku ngikutin apa kata orang itu. Hampir mirip seperti Aries tadi untuk si Virgo. Jadi coba deh gini. Apapun yang ditawarkan orang ini ke kamu, coba kamu pikir-pikir ulang secara kritis. Apakah kamu beneran nih butuh hal itu apa enggak? Kayak gitu loh. Atau justru mereka emang sengaja ngomong kayak gitu demi, mohon maaf ya, demi keuntungan pribadi mereka, karena mereka sebenarnya yang butuh kamu gitu loh. Misalnya mereka menawarkan bantuan, tapi sebenarnya mereka mengharapkan kalau mereka udah bantu kamu, kamu harus bantu mereka. Jadi kayak ini apa ya namanya, nggak tulus gitu loh, harus ada bayarannya. Jadi walaupun kesannya kamu butuh mereka, padahal ya kenyataannya sebaliknya gitu loh. Hati-hati di situ ya. Itu untuk Virgo hari ini. Terus berikutnya di sini ada kartu The Priest kebalik dan ada kartu The Moon. Ini untuk Libra ya. Kayak kamu lagi kehilangan motivasi deh untuk melakukan sesuatu. Super nggak optimis. Hampir mirip lagi sama Leo. Iya benar Leo tadi. Jadi coba deh kamu ingat ya, dan disadari aja dulu. Dulu kamu kapan sih pernah kayak ngerasa optimis, bahagia, jadi berkontemplasinya suruh inget-inget ke sana malah. Jadi nggak ada salahnya ya, kamu coba buat lagi, jadi recreate atau membangun kembali momen-momen seperti itu. Tapi ingat, ini bukan untuk orang lain ya, tapi momentum yang dimana buat diri kamu sendiri. Jadi hati-hati ketika membangun ini, apa yang ingin kamu capai. Jadi membangun sesuatu yang bisa membuat kamu optimis atau bahagia lagi. Hati-hati, jebakannya adalah jangan menanamkan ekspektasi kepada orang lain, karena itu nanti bisa ya jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi itu ya untuk Libra, hati-hatinya. Terus berikutnya habis itu Scorpio. Ini ada Nine of Wands kebalik dan ada kartu Scholar juga kebalik, reverse dua-duanya lagi-lagi. Kayaknya kamu merasa apa ya, kayak yang kamu kerjakan atau jalan ini kok kayak nggak ada ujungnya ya, kayak nggak ada hasilnya ya, kok kayaknya percuma aja ya. Kalau misalnya kamu emang beneran ngerasa kayak gitu, berarti ini waktunya kamu untuk evaluasi kembali apa yang perlu kamu fokuskan dan kamu kerjakan. Karena bisa jadi di luar sana, selain yang kamu kerjakan saat ini, ada yang lebih baik buat kamu. Kayak gitu loh. Jadi semesta energinya lagi mengajak kamu untuk lihat sesuatu yang gak pernah kamu lakukan
dan yang nggak pernah kamu jalani. Itu arahnya. Yang terbaik ya buat Scorpio. Kalau misalnya kayak begini ya nggak ada salahnya kamu coba cari informasi lebih jauh terhadap apa yang ingin kamu coba. Atau kamu kalau misalnya emang bener-bener bingung, mau lihat dari perspektif lain yang lebih segar, kamu juga bisa kok konsultasi via aku. Karena aku jadi selama sesi aku gabung 3 metode kok. Jadi tarot, numerologi, sama human design jadi satu. Aku kombinasikan selama sesi konsul biar kita bisa lebih valid nyari solusinya, dan yang nggak cuman sekedar apa ya namanya saran tapi nggak ada dasar gitu loh. Jadi kalau kamu mau bisa konsultasi ya. Terus berikutnya di sini juga ada kartu Ten of Wands dan ada kartu Orator. Aduh, kebalik semua ini, kenapa ini semua zodiak pada kebalik. Jadi gini, kamu sadar nggak sih, kamu ternyata saat ini, hari ini lagi berada di situasi yang gak nyaman. Tapi ya balik lagi nih, jangan sampai membuat situasi ini membuatmu tuh malah pengen mendengar apa yang pengen kamu denger aja. Jadi hati-hati jebakannya di situ. Coba deh kamu belajar dengerin apa kata orang di sekitar kamu. Walaupun rasanya tuh kayak, aduh berat banget gue nerima kenyataannya cuy. Yang diomongin orang itu benar semua, atau enggak pahit banget. Coba deh, kalau kamu ngerasa pahit atau ngerasa kayak nggak nyaman, berarti ada yang ke-trigger dong di dalam dirimu. Nah ini yang perlu digali di dalam dirimu itu. Karena pastinya di setiap orang kan beda-beda ya ke-triggernya. Nggak bisa kita sama ratain. Bisa jadi karena trauma, atau bisa jadi karena emang situasi lingkungan yang tidak mendukung. Jadi ini berat banget, seakan-akan kayak nggak bisa kamu terima atau gerak. Di satu sisi ya kamu juga memang lagi di situasi yang nggak nyaman dan memang butuh saran. Cuman ya itu, sarannya ini kayak seperti menelan pil pahit gitu. Berikutnya Capricorn. Buset dah, ini kenapa semuanya pada reverse ya? Ini ada kartu The Diviner, kebalik, reverse, dan ada kartu King of Swords, lagi-lagi reverse. Coba deh kamu sadari, apa sih yang menahan dirimu tuh untuk mencapai goals yang ingin kamu capai. Karena ini kalau gue ngelihat dari kartunya, ada indikasi kamu ini mungkin bisa jadi pertama tidak membuat perencanaan, atau perencanaan yang kamu buat justru ini tidak tepat atau kurang matang atau terlalu impulsif. Jadi kamu berada di situasi yang gak jelas banget hari ini. Coba deh, gak ada salahnya untuk dipikirkan kembali, dievaluasi lagi dari sekarang. Karena gak ada namanya kata terlambat ya. Karena ini memang sudah di timingnya yang dimana semesta pengen kamu lalui hal ini hari ini gitu loh. Tinggal kitanya aja nih yang perlu menikmati prosesnya, dan pastinya jangan lupa ambil keputusan. Karena kalau kita ngerasa stuck, berarti kamu bisa jadi belum ambil keputusan. Gitu. Aquarius. Nah ini baru nih yang upright nemu. Oke, ini ada kartu The Guide, Inheritance, Correction. Tapi juga ada kartu Ace of Cup, kebalik. Oke, ini kayaknya kamu sedang merasa berada di situasi yang nggak tepat ya saat ini. Ingat sekali lagi, kamu sedang merasa di situasi yang nggak tepat. Sehingga membuat kamu jadi kayak bingung nih. Kayak, ini aku udah benar belum ya? Emang harus melalui ini? Atau memang udah harus berada di situasi ini? Jadi kayak galau gitu. Bener gak ya? Bener gak ya? Gitu. Kalau misalnya kamu tanya ke aku, Kak, ini aku udah berada di jalan yang emang harus aku lalui belum? Maka jawabannya iya, ini memang harus kamu lalui dulu situasi yang kesannya kayak salah gitu loh, atau nggak nyaman. Ini memang harus kamu lalui. Kenapa? Karena nanti kamu juga akan sadar kok kenapa kamu harus melalui ini, dan kenapa harus kamu merasakan yang nggak nyaman ini gitu loh. Dan nanti someday setelah kamu melalui ini, kamu akan tahu hasilnya kayak, oh ternyata aku harus laluin ini biar aku tahu
harus melakukan apa, dan biar lebih sadar sih apa yang kurang dan yang apa yang bisa dikembangkan lebih dari diriku gitu loh terhadap prosesnya. Jadi ya simpelnya sekarang ini, hari ini adalah sebuah perjalanan yang untuk mengenal apa yang terbaik buat kamu. Jadi jangan heran kalau ngerasa gak nyaman. Lanjut berikutnya, Pisces. Waduh, banyak banget yang reverse. Sorry, gue agak kaget. Ini ada kartu The Miser, tapi juga ada kartu Page of Wands-nya kebalik. Jadi kalau kamu merasa kok ada yang gak sesuai ya sama ekspektasiku selama ini yang terjadi di sekitarku, bisa apapun, bisa di pekerjaan, asmara, keuangan, atau aspek apapun, kesehatan bisa juga. Berarti nih, kalau kamu ngerasa gak sesuai ekspektasimu, bisa jadi ada yang perlu kamu reevaluasi lagi di dalam dirimu. Perlu kamu upgrade atau perbaiki terkait apa yang kamu lakukan. Kalau aku jadi kamu sih, pasti aku mikirnya gini, tunggu, ada yang udah sesuai dengan pergerakan blueprint energi tubuhku belum? Kayak gitu loh, jangan-jangan ada yang keliru lagi caraku selama ini. Jadi ayo direvaluasi lagi dan direvisi ulang biar kamu bisa menemukan cara yang terbaik sesuai dengan energimu lagi untuk melakukan sesuatu. Jadi memang kamu perlu menghadapi yang gak nyaman. Ingat, menghadapi yang gak nyaman itu gak apa-apa kok. Sesekali memang kita perlu hadapi, kita perlu disiplin biar kita bisa jadi bertumbuh dan berkembang ya, ketimbang ya jadi pemalas. Dan itu malasnya muncul karena lu tuh kebanyakan mikir terus tapi nggak ada tindakan. Nah, ini kamu perlu kenalin diri kamu sendiri dulu. Kalau mau sih konsultasi aja, nanti kita bahas dari sisi human design-nya sama numerologinya. Dan via tarot juga sih pastinya. Biar kita tahu situasi kondisi kamu saat ini apa dan solusinya apa. Kayak gitu loh, kayak dokter aja, kita kan perlu menganalisa dulu energi kamu gimana, terus baru kita kasih solusi sesuai dengan blueprint kamu, blueprint pergerakan energi kamu yang seharusnya, kayak gitu loh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan zodiak di tanggal 24 September tahun 2024. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kamu ngerasa relate, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah ada di video ini. Oke? Sekali lagi thank you dan see you. Bye-bye.